Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara memperoleh persamaan periode osilasi pegas. Namun sebelum itu silahkan subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah pegas yang digantung atau diberi beban M. Nah, sebagaimana pada video sebelumnya kawan-kawan bisa nonton bahwa kita sudah menemukan persamaan omeganya itu adalah akar K per M atau omega kuadrat sama dengan K per M ya. Namun mungkin kawan-kawan sudah lupa, mungkin saya review cepat saja cara menemukan persamaan atau memperoleh persamaan omega dari pegas ini. Nah, kita tahu bahwa pegas ini akan berosilasi. Ketika kita beri simpangan atau kita tarik ke bawah, masanya kita tarik ke bawah, maka dia akan bergetar atau berosilasi atau bergerak bolak-balik. Nah, maka untuk mendapatkan omega yang sama dengan akar K per M ini, kita bisa dekati dengan gerak melingkar. Nah, sebenarnya kan ada dua cara untuk menentukan omega. Kawan-kawan bisa nonton di video saya sebelumnya, namun kali ini saya review cepat saja, saya gunakan cara kedua agar lebih cepat. Nah, di situ kita menggunakan pendekatan gerak melingkar. Nah, maka kalau kita gunakan pendekatan gerak melingkar, ini saya gambarkan dulu arah gerak pegasnya. Tentu saja pegas akan mengalami tiga kondisi atau tiga posisi, bahwa katakan posisi yang ini kita sudah beri simpangan atau kita tarik ke bawah ya. Nah, kemudian posisi selanjutnya, misalnya ini adalah posisi setimbangnya, ya. Kemudian posisi yang ketiga adalah, ya, seperti ini. Ya. Nah, ini saya misalkan posisi A, ini saya misalkan posisi B, dan ini C. Nah, pegas akan mengalami tiga kondisi ini. Nah, misalnya titik B ini adalah titik setimbang. Ini titik setimbangnya. Gambar titik B itu adalah kondisi pegas dalam posisi setimbang. Nah, ketika kita tarik bebannya, maka kemudian kita lepaskan, dia akan berosilasi. Nah, misalnya benda berosilasi, pegas berosilasi atau benda berosilasi dimulai dari titik A. Nah, maka dia akan menuju naik ke B, ke posisi timbang, kemudian naik lagi ke C, nah kemudian kembali ke B, dan kembali lagi ke A. Nah, itu dihitung satu kali osilasi atau satu kali getaran. Nah, maka ini kita bisa dekatkan dengan gerak melingkar. Nah, jika kita ingin menggambarkan gerak osilasinya, maka kita bisa tuliskan di sini. Saya gambarkan gerakannya. Nah, di sini saya bisa tuliskan bahwa kita dekati dengan gerak melingkar. Nah, oke. Nah, misalnya kita asumsikan benda bergerak dari A, maka di sini kita misalkan A. Kemudian benda akan bergerak naik ke titik B, di sini saya misalkan B. Kemudian dia naik ke titik C, di sini saya misalkan C. Kemudian dia akan kembali ke titik B, kan dari C kan kembali ke titik B, kan C sudah merupakan simpangan maksimumnya ya, bagian atas. Kemudian dia akan turun ke B, di sini saya misalkan B, dan kembali ke A. Atau saya ingin mengatakan bahwa satu kali osilasi pada pegas itu sama dengan satu lingkaran penuh kan? Satu lingkaran penuh. Nah, kalau kita ingin meninjau dari segi gerakannya bahwa ternyata osilasi pegas itu dia sama dengan gerak melingkar ya. Nah, maka dengan kata lain juga bisa saya katakan ketika pegas bergetar, maka ini kita bisa tinjau seakan-akan benda itu bergerak melingkar ya, dengan lintasan lingkaran. Nah, dia bergerak seakan-akan lintasan lingkaran ya. Nah, lintasan lingkaran. Jadi dia bergerak seperti ini, bergerak melingkar pegasnya. Nah, artinya bahwa ketika pegas itu berhasil melakukan satu kali osilasi, atau dari titik A dia kembali lagi ke titik A, artinya pegas itu sudah melakukan satu lingkaran penuh ya. Jadi dia bergetar melingkar seperti ini. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa gerak osilasi pada pegas itu satu kali osilasi sama dengan satu kali melakukan satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh. Nah,
maka dia lintasannya lingkaran. Nah, maka di situ akan muncul, kita gunakan persamaan gaya sentripetal, yaitu gaya sentripetal itu sama dengan M kali percepatan sentripetal. Nah, kita kembalikan ke hukum Newton kedua kan. Nah, maka besar gaya F ini berarti ini adalah kita asumsikan dia menuju ke pusat lingkaran. Gaya F-nya menuju ke pusat lingkaran. Nah, F itu adalah M kali G kan. Nah, jadi gaya sentripetalnya itu tidak lain adalah gaya beratnya yang menuju ke pusat lingkaran. Karena kita asumsikan tadi dia bergerak melingkar. Karena gerak osilasi pada pegas itu sama dengan gerak melingkar. Nah, dia bergerak melingkar. Nah, maka gaya yang menuju ke pusat lingkaran itu adalah mg-nya. Maka kita tuliskan M kali G sama dengan M A. Nah, kemudian kita tahu bahwa gaya eksternal pada pegas itu, nah, untuk pegas seperti ini, maka dia kan untuk gaya yang bekerja itu adalah gaya berat benda M kali G. Nah, untuk bendanya dia M kali G. Nah, namun pada pegas di situ berlaku hukum Hooke ya, persamaannya F sama dengan K kali X. Maka M kali G itu sama dengan K kali X. Nah, maka kita substitusikan di sini K kali X sama dengan M. Nah, ini percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal nilainya itu adalah omega kuadrat kali R. Nah, jari-jari lintasan. Nah, nanti insya Allah di video selanjutnya saya akan menjelaskan atau membuktikan dari mana percepatan sentripetal. Nah, kenapa bisa nilainya omega kuadrat R. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam osilasi pegas, jika kita dekati dengan gerak melingkar, maka pertambahan panjangnya itu sama dengan jari-jari. Nah, kita tahu kan dia bergerak melingkar seperti ini tadi, maka pertambahan panjangnya itu sama dengan jari-jari lintasannya. Maka saya bisa tuliskan Kx sama dengan M omega kuadrat X. Nah, karena jari-jari sama dengan pertambahan panjangnya. Nah, maka X-nya akan saling menghilangkan. Yang tersisa adalah omega kuadrat sama dengan K per M. Nah, maka kita dapatkan persamaan omeganya, yaitu K per M. Nah, sekarang kita ingin mencari periode osilasinya. Nah, omega kuadrat sama dengan K per M. Nah, kita tahu bahwa omega atau frekuensi sudut, kalau frekuensi secara umum rumusnya adalah F sama dengan banyaknya getaran tiap satuan waktu, atau banyaknya getaran tiap detik kan. Nah, kalau kita ingin meninjau frekuensi sudut, maka di sini kita ingin meninjau satu lingkaran penuh. Nah, maka untuk frekuensi sudutnya omega, di sini frekuensi sudut sebagai frekuensi sudut, yaitu satu lingkaran penuh. Dia adalah, kalau kita berbicara sudut, maka satu lingkaran penuh atau satu kali osilasi kan tadi sama dengan satu lingkaran penuh. Maka kalau kita berbicara sudut, satu lingkaran penuh itu adalah 2pi kan. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu lingkaran penuh atau satu kali osilasi itu disebut periode. Maka omega juga sama dengan 2pi per T. Nah, di sini kita sudah punya omega kuadrat sama dengan K per M. Nah, maka omega kuadratnya kita substitusikan, omega ini kita substitusikan ke sini. Maka ini kan kalau omega kuadrat ini menjadi 4pi kuadrat per T kuadrat kan. Nah, karena di sini omega kuadrat, tinggal kita kuadratkan saja nilainya. Maka ini sama dengan K per M. Ya. Maka ini saya kali silang saja menjadi T kuadrat K itu sama dengan 4pi kuadrat M. Ya. Kemudian saya bisa tuliskan T kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat M per K. Ya. Maka saya pindahkan ke sini. Ini menjadi, kalau kita hilangkan pangkat 2-nya, ini menjadi T sama dengan akar dari 4pi kuadrat per K kali M ya. 4pi kuadrat M per K. Ini 4 dan pi kuadratnya bisa kita keluarkan akarnya, cabut akarnya, maka menjadi T sama dengan 2pi akar M per K. Ya. Ini adalah nilai periode osilasi pegas. T sama dengan 2pi akar M per K. Oke, sekian dulu saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.